Pernah nggak kamu nonton video ceramah, terus dibikin melongo sama seorang ustadz yang kalau ngutip ayat atau hadis, bukan cuma hafal teksnya, tapi sampai tahu letak halamannya, posisinya di sebelah kanan atau kiri, bahkan baris keberapa? Jenius, jelas. Tapi pernah nggak kamu mikir, pabrik macam apa sih yang bisa mencetak manusia dengan kapasitas otak sebrilian itu? Hari ini, aku nggak bakal ngajak kamu sekadar ngebahas profil ustaz viral. Sebagai orang yang suka ngebedah sejarah pencapaian organisasi besar, aku mau bawa kamu masuk melihat sistem kaderisasi Muhammadiyah. Kita bakal ngebedah latar belakang intelektual dari seorang Ustadz Adi Hidayat. Kamu tahu Adi Hidayat kan? Ya, dia adalah Ustadz besar dari Muhammadiyah. Mungkin ketenarannya melebihi Muhammadiyah. Namun ia benar-benar lahir dari rahim organisasi ini. Gimana ceritanya seorang bocah dari Pandeglang bisa berevolusi menjadi salah satu aset dakwah terbesar di Indonesia? Kenapa Ustadz Adi Hidayat dengan lantang selalu bilang, saya putra dan kader asli Muhammadiyah? Siapin kopi kamu. Karena bedah biografi kali ini bakal ngebuka mata kamu tentang betapa gilanya sistem perkaderan organisasi Islam modernis terbesar di negeri ini. Kita mulai dari akar rumputnya dulu. Tahun 1984, Adi Hidayat lahir di Pandeglang, Banten. Waktu kecil prestasinya udah kelihatan menonjol. Tapi, momen turning point atau titik balik yang benar-benar membentuk tulang punggung ideologi dan intelektualnya itu terjadi di tahun 1997. Saat itu, setelah bermimpi bertemu Nabi Muhammad, dia memantapkan diri buat masuk pesantren. Tapi orang tuanya nggak masukin dia ke pesantren tradisional biasa. Dia dikirim ke pondok pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut, Jawa Barat. Nah, buat kamu yang mungkin belum tahu, Darul Arkam Garut ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah salah satu pabrik kader terbaik yang dimiliki Muhammadiyah. Di pesantren ini, kurikulumnya itu perpaduan ekstrim antara disiplin ilmu agama yang sangat ketat dan ilmu pengetahuan modern. Disinilah Adi Hidayat digembleng selama 6 tahun. Di masa inilah, genetik Muhammadiyahnya mulai terbentuk. Dia nggak cuma diajarin buat duduk diam ngehafal kitab kuning. Kultur pendidikan Muhammadiyah itu menuntut santrinya kritis, analitis, dan berani bersuara. Hasilnya, selama di Garut, Adi Hidayat nggak cuma langganan juara 1, tapi dia nyapu bersih berbagai penghargaan. Debat, dia sabet. Cerdas cermat, dia libas. Lomba syarhil Quran, sampai tingkat provinsi dia juaranya. Bahkan yang mungkin jarang orang tahu, dia ini juga aktif di kompetisi olahraga. Di Darul Arkam ini juga, leadership skill atau kemampuan kepemimpinannya diasah tajam. Dia bukan tipe santri kutu buku yang kuper. Adi Hidayat muda bahkan sempat menjabat sebagai ketua umum Ikatan Remaja Muhammadiyah di pondoknya. Di organisasi ini, mental manajerialnya terbentuk. Dia belajar gimana mengelola massa, menyusun program dakwah, sampai meracik strategi retorika. Tamat dari Garut tahun 2003, mesin intelektualnya makin panas. Dia masuk jalur PMDK ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu 2 tahun kemudian terbang ke Tripoli, Libya, masuk ke kuliah dakwah Islamiyah. Di Libya, dia benar-benar menguliti ilmu agama. Dari tafsir, hadis, fiqh, sampai bahasa Arab. Tapi, ada satu hal yang bikin aku sangat respek. Ketika seorang sarjana lulusan Timur Tengah pulang ke Indonesia, biasanya mereka sibuk bikin kelompok baru atau jalan sendiri-sendiri jadi penceramah selebritas. Adi Hidayat beda. Dia punya kesadaran struktural yang luar biasa tinggi. Dia ingat akar dari mana dia berasal. Dia memang mendirikan Quantum Ahyar Institute di tahun 2013 untuk mewadahi kajiannya yang sangat modern dan terstruktur itu. Tapi, hubungan emosional dan organisasinya dengan Muhammadiyah nggak pernah putus. Dia secara konsisten membawa cara pandang Islam wasatiyah, berkemajuan ala Muhammadiyah di setiap ceramahnya. Rasional, anti klinik, merujuk pada dalil yang kuat, tapi disampaikan dengan cara yang sangat elegan dan mudah diterima generasi urban. Puncaknya, pada periode kepengurusan PP Muhammadiyah 2022,2027, Ustadz Adi Hidayat resmi masuk ke dalam struktur pusat. Dia dipercaya menduduki jabatan yang sangat strategis, yaitu Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ini adalah bukti nyata bahwa Muhammadiyah nggak pernah membiarkan kader terbaiknya berjuang sendirian di luar, melainkan menariknya kembali ke pusat komando untuk mengatur arah dakwah berskala nasional dan global. Kalau kita tarik benang merahnya dan ngelihat Ustadz Adi Hidayat dari kacamata manajemen organisasi, Ustadz Adi Hidayat ini adalah pembuktian paling valid dari kalimat kaderisasi itu tidak pernah mengkhianati hasil. Banyak organisasi Islam atau pesantren yang bisa mencetak orang pintar, tapi nggak banyak yang bisa mencetak intelektual yang punya keluasan sosial tinggi sekaligus loyalitas struktural yang kokoh. Ustadz Adi Hidayat adalah masterpiece atau karya terbaik dari organisasi Muhammadiyah. Di sebuah acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2023, ada satu momen yang bikin merinding. Di atas mimbar dengan suara yang bergetar penuh kebanggaan, beliau menegaskan satu kalimat di depan ribuan orang. Dengan bangga ingin saya sampaikan, saya Adi Hidayat, putra dan kader asli Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak pernah melahirkan putra-putrinya kecuali untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Bahkan di kesempatan lain, untuk membungkam keraguan publik, dia sampai menyebutkan nomor baku kartu anggota Muhammadiyah miliknya. Dia sadar betul bahwa identitasnya sebagai warga persyarikatan bukanlah sesuatu yang harus ditutupi demi mendulang simpati followers lintas ormas. Dia bangga dengan sistem yang telah membesarkannya. Muhammadiyah membuktikan bahwa mendidik umat itu nggak cukup cuma diajarin nangis dan berdoa. Umat harus diajarin logika, diajarin metode, diajarin sistematika. Ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat yang pakai papan tulis, membedah akar kata bahasa Arab bagaikan membedah anatomi sel itu adalah output murni dari kurikulum pendidikan Islam berkemajuan. Kisah Ustadz Adi Hidayat menampar kita dengan satu realita. Kalau kamu mau bikin perubahan besar, bangunlah sistem pendidikannya, bukan sekadar memuja kultus individunya. Individu bisa mati, tapi sistem kaderisasi yang sehat akan terus melahirkan jutaan Adi Hidayat lainnya di masa depan. Sekarang, aku pengen dengar pandangan kamu. Ngelihat betapa sistematisnya cara Muhammadiyah mencetak intelektual kaliber berat kayak Ustadz Adi Hidayat. Menurut kamu, seberapa penting sih peran organisasi civil society kayak gini buat menahan laju krisis moral di zaman modern? Coba drop analisis dan opini cerdas kamu di kolom komentar. Mari kita diskusikan potensi kekuatan pendidikan bangsa kita. Dan kalau kamu ngerasa bedah biografi yang menggabungkan sejarah tokoh dan analisis organisasi kayak gini ngasih kamu insight baru yang tajam, pastikan kamu klik tombol subscribe dan bagikan mahakarya storytelling ini ke circle kamu. Teruslah kritis, pantang berhenti membaca, dan sampai jumpa di bedah peradaban selanjutnya.